Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 7 Februari 2021, Minggu biasa kelima. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Penginjil Markus mencatat, jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk hanya mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah penyembuhan. Kondisi pandemik COVID-19 yang kita alami saat ini mungkin dengan mudah mengantar kita untuk memahami dan melaksanakan pesan inspiratif yang pertama ini. Di dalam Injil Markus hari ini diceritakan bahwa menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Dan Yesus pun menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya mohon penyembuhan itu. Mereka yang datang kepadanya itu menderita bermacam-macam penyakit, tetapi semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka bagi saya pesannya jelas, yakni kalau mau sembuh jangan tinggal diam, harus ada usaha, harus cari jalan. Kalau sendiri tidak bisa datang mencari jalan untuk sembuh, mintalah orang lain untuk mengantarmu. Bertanyalah kepada orang lain, mintalah bantuan orang lain. Tetapi sebagai orang beriman, catatan penting di sini adalah pertama-tama datanglah kepada Tuhan. Jangan malah datang kepada orang pintar dan tidak mengandalkan Tuhan. Artinya sebagai orang beriman, andalkanlah Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah penyembuh segala sakit penyakit. Tetapi juga dalam relasi hidup bersama sebagai orang beriman, bawalah saudara, kenalan, sahabatmu yang sakit itu kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Bawalah kondisi mereka kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bawalah saudara-saudari, sahabat kenalan, siapa saja yang terpapar virus COVID-19 kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Sebagai orang beriman, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh segala sakit penyakit, asalkan ada kepasrahan diri total kepada penyelenggaraan ilahinya. Tentu kita percaya juga bahwa Tuhan memakai para medis, para dokter dengan obat-obatan yang ditemukan, dengan peralatan-peralatan medis yang semakin canggih, dan dengan pelayanan yang semakin menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan. Maka berdoa juga untuk para medis, para dokter, dan peralatan serta obat-obatan, termasuk vaksin yang ditemukan, agar Tuhan sungguh hadir dan memberkati pekerjaan dan pelayanan para medis, serta obat dan peralatan tersebut dalam proses penanganan kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Mari kita percayakan semua sakit penyakit kita ini ke dalam kuasa dan penyelenggaraan ilahi Allah. Percayakah Anda? Pesan inspiratif kedua adalah berdoa. Menarik juga bahwa dalam Injil hari ini dikisahkan setelah malam hari sebelumnya, Yesus sibuk melayani dengan menyembuhkan berbagai macam penyakit dari mereka yang datang kepadanya. Malah keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Pesan inspiratifnya jelas bahwa sekalipun sibuk dalam pelayanan, tetapi Yesus tetap tidak melupakan untuk berdoa, untuk terus membangun komunikasi dan intimitas dengan Bapanya, untuk terus menjalin kesatuan dengan Bapanya. Yesus baru saja melakukan pekerjaan yang luar biasa dahsyat dan dikagumi oleh banyak orang pada malam sebelumnya. Tetapi Yesus merasa perlu untuk tetap
tinggal di dalam kesatuan Trinitas. Karena itu pagi-pagi buta Yesus sudah datang mencari Bapanya. Mungkin juga Yesus memberikan teladan kepada orang-orang yang baru saja disembuhkan itu supaya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa membangun komunikasi dan intimitas dengan Tuhan Sang Penyembuh segala sakit penyakit itu. Maka pesannya adalah jika sudah mengalami penyembuhan ataupun pemulihan dari suatu keadaan yang sulit dan susah, janganlah lupa untuk bersyukur dan terus bersandar dan mengikatkan diri pada kuat kuasa Allah. Bahkan ketika hari masih pagi yang memberi sinyal tentang sesegera mungkin bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ketika mengalami pemulihan ataupun keberhasilan tertentu. Jangan puas dan terbuai dengan kondisi kesembuhan dan pemulihan ataupun kesuksesan yang dialami, lalu lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Jangan lupa membangun komunikasi dan intimitas yang berkelanjutan dengan Tuhan, Sang Penguasa kehidupan kita. Sebagai orang beriman, biasakan diri untuk bersyukur dan bersyukur. Membangun komunikasi dan relasi yang intim dengan Sang Pencipta kapan saja dan di mana saja dalam sebuah komitmen dan kesetiaan. Pesan inspiratif ketiga adalah pergi ke tempat lain. Juga menarik diceritakan dalam Injil hari ini bahwa ketika para murid mengatakan kepada Yesus bahwa semua orang mencarinya, Yesus malah mengatakan kepada mereka, marilah kita pergi ke tempat lain supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus sungguh tidak lupa dengan tujuan kedatangannya ke dunia. Yesus sungguh tidak lupa akan misinya untuk memberitakan Injil dan melayani juga di tempat-tempat yang lain. Justru karena tidak lupa akan misi dan tujuan kedatangannya ke dunia, maka Yesus harus pergi ke tempat lain juga. Maka pesan inspiratif yang bisa kita ambil adalah dalam melaksanakan sebuah tugas, sebuah perutusan, janganlah lupa akan tujuan dari tugas ataupun perutusan tersebut. Sering kita terbuai dengan kondisi yang sudah kita alami saat ini yang membuat kita aman dan nyaman. Lalu lupa akan misi dan tujuan utama dari penugasan dan perutusan. Mau dipindahkan ke tempat lain begitu sulit dan susah karena kita mulai menghitung-hitung, mulai merasa ragu-ragu dengan kondisi dan situasi baru yang mungkin akan kita jumpai di tempat yang baru itu. Bahkan ada orang yang takut untuk menghadapi situasi dan kondisi dari lingkungan dan dunia yang baru. Karena itu susah sekali baginya untuk keluar dari zona nyamannya. Orang seperti ini akan banyak memberi alasan ketika diminta untuk pindah ke tempat yang baru. Padahal mungkin saja tenaga dan keahliannya sangat dibutuhkan di tempat yang baru itu. Maka jangan takut, jangan cemas, khawatir untuk pergi ke tempat lain, ke tempat baru yang sungguh membutuhkan tenaga, pikiran, dan keahlianmu. Belajar untuk menyadari bahwa orang-orang di tempat yang lain itu juga membutuhkan bakat, talenta, dan keahlian yang ada pada dirimu. Tetapi di pihak yang lain kita diingatkan untuk memiliki tujuan. Kalau mau pergi ke tempat lain, jangan sampai suka ke sana kemari tetapi tanpa tujuan dan arah yang jelas. Jadi jangan sampai berkeliaran tanpa tujuan. Kita disadarkan untuk memiliki tujuan dan arah yang jelas, tetapi juga menyadari tujuan arah misi kita sebelum kita pergi ke tempat yang lain itu. Mari belajar untuk hidup dengan misi dan tujuan yang jelas dan belajar untuk bergerak mewujudkan tujuan dari misi itu. Tuhan memberkati.